Halo Sobat Bintang Bangsa, kembali lagi bersama Kak Rizky dan TKP lagi dan materi yang original lagi dari Bintang Bangsa nih ya, khusus untuk kalian. Sekarang materi originalnya apa? Nah, materi originalnya kali ini berjudul Etika Fasilitas. Wah, apa tuh Kak etika fasilitas? Ini adalah soal yang gak pernah absen ya, bahkan dari tahun 2018 pun ini tidak pernah absen ya soal-soal seperti ini. Yang ya you know lah, yang ada mobil dinas kita terpaksa gunain atau ada teman kita menggunakan mobil dinas, itu kayak mana? Nah inilah yang akan kita bahas teman-teman ya, etika fasilitas. Ini soalnya sekali lagi tidak pernah absen di setiap tahunnya. Nah di sini untuk pengertiannya dulu, yakni aturan ya seperti namanya lah etika. Itu definisinya adalah peraturan atau aturan dan prinsip dalam menggunakan fasilitas kantor, instansi atau lain-lain secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya. Nah indikatornya itu ada 3. Pertama adalah menggunakan fasilitas hanya untuk kepentingan dinas, bukan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ya. Jadi kalau kalian masih menggunakan printer kantor untuk memprint berkas untuk mendaftar di kantor lain, itu berbahaya ya, tidak boleh. Itu kepentingan pribadi itu. Kemudian menjaga dan merawat fasilitas dengan baik. Loh kalian udah disediakan nih fasilitasnya nih, udah dikasih printer, udah dikasih mobil dan sebagainya ya kan untuk penggunaannya lah, itu harus dijaga dengan baik ya. Karena itu kan diberikan untuk mempermudah pekerjaan kita ya dong. Kemudian nah, kalau ada yang menyalahgunakan fasilitas tadi gimana tuh Kak? Kita nge-gap nih, ada orang yang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalkan untuk print soal malah dibuat print berkas pribadi, itu nggak boleh seperti itu ya. Nah di situ apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaporkannya. Ya benar-benar kita harus melaporkannya. Tapi kalau ada opsi yang kita menegur ya ditegur dulu sih, memang. Tapi yang pasti penyalahgunaan itu tidak bisa kita tolerir, ya kita harus melaporkannya atau bisa kita tegur dengan baik-baik. Nah tipsnya apa aja Kak? Tipsnya yang pertama, kita harus selalu ingat ya, senantiasa ingat bahwa semua fasilitas itu tuh bukan punya pribadi, tapi punya instansi atau kantor atau perusahaan atau organisasi. Kemudian kita juga harus tahu bahwa semua fasilitas itu tuh ada aturannya dan harus dipatuhi. Berani menegur dan melapor jika ada penyalahgunaan. Ini masih mirip dengan yang tadi ya. Jadi intinya kita itu harus senantiasa ingat bahwa semua itu bukan punya kita, tapi punya negara atau punya instansi atau punya organisasi dari perusahaan atau dari grup yang kita gabung seperti itu. Nah untuk latihan soalnya ya itu sering kali kejadiannya seperti ini. Anda adalah seorang ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Surya Mandala, bertugas sebagai koordinator lapangan dalam program vaksinasi keliling. Salah satu fasilitas yang Anda gunakan adalah mobil dinas operasional yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan vaksinasi di berbagai kecamatan. Suatu hari Anda menerima kabar mendesak bahwa keluarga dekat Anda mengalami kecelakaan serius dan perlu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak ada transportasi yang bisa digunakan dengan cepat selain mobil dinas yang sedang Anda pegang. Anda berada di dalam situasi sulit. Aturan melanggar penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, tetapi keadaan ini menyangkut nyawa seseorang. Apa yang Anda lakukan? Memang biasanya seperti ini teman-teman soalnya. Sangat dilematis. Di sini ada 4 opsi yang bisa teman-teman pilih. A. Menggunakan mobil dinas untuk membawa keluarga ke rumah sakit dengan segera karena situasinya sangat darurat dan menyangkut keselamatan jiwa. B. Menghubungi atasan terlebih dahulu untuk meminta izin menggunakan mobil dinas meskipun ada kemungkinan waktu responnya lambat. C. Mencari alternatif transportasi lain seperti taksi atau kendaraan warga sekitar agar tetap mematuhi aturan penggunaan kendaraan dinas. D. Menggunakan mobil dinas dengan mencatat penggunaan darurat tersebut dan melaporkannya secara transparan kepada atasan setelahnya. E. Meminta bantuan dari rekan kerja atau pihak lain untuk membantu menangani situasi keluarga tanpa melibatkan fasilitas dinas. Oke, semua opsinya literally adalah jawaban benar. Maksudnya masuk akal lah. Tapi mana yang terbaik? Kan TKP itu kan memang tidak ada jawaban yang salah. Adanya jawaban yang terbaik. Nah dari A sampai E ini yang sudah aku bacakan tadi, yang tentunya teman-teman masih mikir keras sekarang ya. Aku kasih waktu seperti biasa 10 detik untuk teman-teman menjawab. Silakan. Oke, yang mana? Ada yang menjawab D, ya kan? Ada mencatat darurat gitu kan? Atau ada menghubungi atasan, gitu kan? Yang mana? Ayo. Jawabannya itu yang benar adalah yang C, teman-teman. Mencari alternatif transportasi lain seperti taksi atau kendaraan warga sekitar agar tetap mematuhi aturan penggunaan kendaraan dinas. Kak, kok tidak manusiawi sekali? Kok tidak boleh kita menggunakan mobil dinas? Padahal itu kan ada orang mau meninggal gitu kan? Itu kayak mana gitu? Nah, tetap teman-teman, aturan itu ya aturan. Judul materinya aja apa? Etika fasilitas kan? Jadi semua itu memang ada aturannya. Tidak boleh asal kita itu menggunakan fasilitas pribadi itu untuk kepentingan kita sendiri. Itu nggak boleh endingnya.
Kalau memang ada pilihan menggunakan alternatif, lah pilihlah itu. Seperti itu, ya. Jadi mau mobil dinas, mau mobil kantor, mau mobil apa, intinya ya nggak cuma mobil sih ya, printer dan sebagainya juga gitu ya. Pulpen atau bahkan wifi untuk download game pribadi gitu sebenarnya itu menyalahi aturan sih gitu ya. Nah, jadi intinya etika fasilitas kesimpulannya adalah kita itu sama sekali tidak boleh menggunakan fasilitas yang bukan milik pribadi kita. Kalau memang diperuntukkan untuk pekerjaan, kalau memang diperuntukkan untuk kepentingan instansi atau kantor atau perusahaan, ya memang itulah peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi diingat baik-baik, jangan sampai salah lagi. Ingat ini soal setiap tahun keluar, dari tahun jebot itu udah keluar soal seperti ini. Jangan sampai salah lagi, jangan sampai ketipu lagi, jangan sampai hati nurani kalian itu membohongi kalian sendiri untuk menjawab soal ini. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.